Tidak bisa kemudian tesis Kiai Imad atau postulat-postulat dan kesimpulan-kesimpulan Kiai Imad itu bisa kemudian kita gagalkan atau kita batalkan dengan pendekatan yang lain. Mohon maaf, misalkan pendekatan mimpi atau pendekatan feeling atau pendekatan hikayat-hikayat yang menurut saya juga nggak masuk akal. Mohon maaf ya, mohon maaf. Contoh misalkan ada kemarin itu ada yang muda ganteng gitu loh. Memang habaib ganteng-ganteng ya. Ya ada yang cerita bahwa ada fakih muqaddam ya. Tak keturunan keberapa dari Imam Ubaidillah itu. Setiap hari katanya 70 kali mi'raj dan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lah orang kan bertanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja bertemu Gusti Allah itu di mi'raj. Itu pun harus dibersihkan dulu, Pak. Dan kemudian Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj jelas, Pak, bukan hanya jelas bekasnya tetapi jelas bawaannya. Ya, kayak Ubadillah, bawaannya salah satunya sholat, Pak. Kita sholat 5 waktu itu hasilnya, ya mohon maaf, lobinya Kanjeng Nabi kepada Gusti Allah. Dan yang terpenting Pak Yusuf, ya dialognya Nabi Muhammad, Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu diabadikan dalam bentuk sholat, Pak. Luar biasa, Pak. Yang kita bahas tasawuf itu, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatulillah itu, dan seterusnya itu dialognya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Gusti Allah. Nah, kalau kemudian ada orang atau bagian dari habaib fakih muqaddam yang alimul alamah katanya, ya kemudian mi'raj 70 kali ketemu Allah, ya orang kemudian bertanya, saya percaya karomah karena saya orang NU, Pak. Saya percaya karomah itu ada dan karomah itu dimiliki oleh orang-orang khusus. Tapi karomahnya kita ini ya jauh lah kalau dibanding dengan mujizat. Mujizat itu jauh di atasnya karomah, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu bukan karomah, tapi di atasnya karomah itu mujizat. Masa iya kemudian karomah itu mengalahi mujizat? Nah, saya nggak ngerti. Mungkin kayak Bunda itu coba ini dibahsul masailkan. Apa iya mujizat itu kalah sama maksud saya cerita-cerita yang kayak begitu itu jangan dipakai terus. Karena itu tanda petik akan justru membodohi umat. Umat kemudian dijejeli hikayat-hikayat yang tidak masuk akal. Atau karomah-karomah yang menurut saya juga jauh dari akal gitu. Nah, sekarang ya karena itu Gus, gimana? Maksud mi'rajnya itu mi'raj maknawi. Ya, ketemu Allah itu dalam bentuk sholat. Nah, itu kan hubungan dengan Gusti Allah. Mungkin seperti itu, tetapi itu dimaknai secara ini saja, secara ya, letterlet. Begitu. Tapi kan ceramahnya tidak begitu, Pak, gitu kan. Dan macam-macam gitulah. Kok Mas Yusuf jadi dengan Allah itu kan luar biasa, Pak. Nabi saja tidak semua bisa berceramah atau berdialog langsung dengan Allah, Pak. Kecuali Nabi Musa, itu pun Nabi Musa nggak kuat, Pak. Ini kok saya nggak ngerti ya. Mohon maaf kalau saya salah. Artinya apa? Janganlah kemudian teman-teman Ba'alawi, mohon maaf, teman-teman habaib itu, mohon maaf, ngarang-ngarang cerita yang menurut saya itu cerita untuk dibuat meyakinkan bahwa mereka itu betul-betul keturunan Rasulullah, gitu kan. Saya kok meyakini keturunan Rasulullah itu nggak begitu caranya, begitu. Dan saya kira banyak cara lain orang yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka itu keturunan Rasulullah. Nah, yang terakhir sekedar tambahan Pak Yusuf. Yang berikutnya adalah banyak cerita-cerita yang menyangkut bangsa kita sendiri yang dibolak-balik, Pak, gitu loh. Itu juga jadi pertanyaan teman-teman, gitu loh. Maksud saya klaim-klaim sejarah itu kan udah berlebihan, gitu. Padahal sejarahnya justru sebaliknya. Kalau tidak ada habaib, tidak ada Ba'alawi, maka Indonesia itu tidak merdeka. Nah, sementara ada sejarah atau buku yang jelas-jelas mengatakan, ada kitabnya juga diakui tentang Habib Utsman bin Yahya itu. Nah, beliau itu siapa kan begitu? Beliau itu adalah mufti yang diangkat oleh Belanda. Kenapa kemudian Belanda mengangkat Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti? Padahal di Jakarta, di Batavia waktu itu banyak ulama-ulama senior yang lebih sepuh dan alimul alama, Pak. Contohnya misalkan ada Kiai Junaid Al-Betawi, Pak.
Kalau kita tahu Junaid Al-Butawi itu walim, Pak. Dan pertama kali orang Indonesia yang diakui dan menjadi imam di Masjidil Haramain, di Al Haramain, Pak. Nama saya Haramain juga ini, tapi saya nggak ngeklaim Haramain. Imam Junaid Al-Butawi itu kiai sepuh pertama kali yang menjadi imam di Masjidil Haram, Pak. Tetapi karena situasi politik, ya Belanda waktu itu tidak berpihak kepada kiai-kiai melakukan konfrontasi terhadap pemerintah Belanda, kemudian Belanda menarik dan mengangkat Habib Utsman bin Yahya itu. Dan kemudian kasus Cilegon saya kira semuanya orang tahu, dan itu ditulis dalam bukunya Habib Utsman bin Yahya. Saya lupa judul kitabnya itu apa. Itu Profesor Menahem Ali, saya kira cukup jelas itu menggambarkan itu semua. Itu sejarah, Pak. Dan itu faktual, Pak, bukan karangan. Jadi kalau kemudian teman-teman Ba'alawi mengklaim yang memerdekakan Indonesia itu mereka, ini jadi masalah, Pak. Yang kedua, yang mengklaim bahwa Islamisasi pertama kali dilakukan oleh mereka. Lalu mereka itu datang ke sini abad 18, Pak, 1800 dan 1850. Sementara abad 13, abad 14 itu sudah ada Wali Songo, Pak. Terakhir kemudian beliau-beliau atau teman-teman mengakui Wali Songo bagian dari Ba'alawi. Tapi keturunannya Wali Songo nggak diakui sebagai Ba'alawi. Ini kan juga nggak masuk akal, Pak. Nah, cerita-cerita kayak begini itu jadi masalah. Jadi akhirnya mereka memasukkan Wali Songo sebagai Duriyah dan keluarganya mereka Ba'alawikan. Tapi mereka juga tidak mau mencatat bahwa putra-putrinya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya Wali Songo tidak diakui menjadi bagian dari keluarga mereka. Ini kan lucu, Pak. Gitu kan. Dan banyaklah cerita-cerita itu, termasuk siapa yang mendirikan NU dan seterusnya. Maksud saya, ini udah zaman modern, umat sudah cerdas semua. Umat NU saya kira juga apalagi tambah kritis hari ini, gitu kan. Dan saya kira jangan sembarangan memberikan penjelasan, apalagi penjelasan yang nggak jelas sejarahnya dan seterusnya itu. Nah, terakhir yang saya sampaikan, tes DNA. Tes DNA saya kira menjadi salah satu cara kita untuk mendeteksi secara biologis, secara medis. Dan saya kira ini penting, Pak. Saya kira ini penting untuk membuktikan itu semua. Dan kalau kemudian teman-teman Habaib, Ba'alawi, benar-benar dirinya Dzurriyyah Nabi, ya kenapa harus takut untuk tes DNA? Ya, nggak perlu takut lah. Dan itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kita, Pak. Kita ini orang NU yang sangat hormat kepada siapapun, termasuk kepada para habaib. Mau Ba'alawi atau bukan Ba'alawi, kita hormati, Pak. Cuma kita hormati yang pertama ya ilmunya lah begitu. Saya ini sering dan rutin membaca Rotib Athos, karangan Habib Umar bin Abdurrahman. Menurut sejarah, panggilan Habib itu pertama kali itu diberikan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos, yang punya Rotib Athos itu. Nah, karena itu saya menghormati beliau karena ilmunya, karena kekhusyuannya, karena tawaduknya, watakriman dan seterusnya. Bukan karena kemudian ngaku-ngaku Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Berat, Pak, tanggung jawabnya mengaku Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW.